Film ini sih bahaya. Kita bisa tiba-tiba meninggal karena kita tidak sadar kita kentut. A Quiet Place Part 2 adalah film tahun 2021 yang merupakan sequel dari A Quiet Place yang masih disutradarai oleh John Krasinski. Untuk mereka yang belum menonton A Quiet Place, review ini akan berisi kurang lebih beberapa spoiler. Jadi ada baiknya nonton A Quiet Place lebih dahulu. Cerita di film ini dimulai di mana film sebelumnya berakhir. Setelah opening sequence, kita diajak mengikuti petualangan dari keluarga Abbott setelah suami di keluarga ini meninggal yang mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan anak-anaknya. Dia berteriak agar memancing monster dan kemudian membunuhnya. Keluarga ini dituntun oleh si ibu keluar dari rumah mereka, keluar dari zona aman mereka karena mereka memiliki harapan, mereka memiliki item yang mungkin saja bisa menyelamatkan manusia dari serangan monster yang sangat sensitif dengan suara dan bisa membunuh. Mungkin ada orang ya yang mati kayak karena mendengkur terus mati diserang monster. Wah, bahaya. Aku bilang film ini bahaya. Nah, di film yang pertama itu tahun 2018 itu menjadi fenomenal. Waktu itu aku nonton di teater. Ini merupakan salah satu film terhening yang pernah aku tonton di movie theater. Saking fenomenalnya, banyak produser film yang kalau mau bercerita tentang film low budget yang berhasil, mereka pasti mention ini. Lokasinya sedikit, budgetnya kurang, pemerannya cuma beberapa, tapi sukses. Itulah yang menjadi semacam beban untuk sequel ini. Di film pertama, mereka memanfaatkan keklaustrofobikan suatu setting tempat tertentu di rumah, terus ada monster. Pengenalan konsep di mana pemeran ada di suatu situasi di mana dunia yang mereka tinggali dan mereka tidak bisa mengeluarkan suara karena ada monster dengan cepat datang untuk membunuh mereka. Nah, ide yang sangat keren untuk sebuah film horor. Tapi sebenarnya tetap simple dan berfokus pada keluarga. Sama juga dengan film sequelnya ini, para karakter berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mencari informasi, bertemu dengan orang baru, kemudian dari tempat tersebut berpindah lagi ke tempat lain. Konsepnya simple, eksekusilah yang berperan penting dan suspense harus dimainkan dengan betul. Memiliki ketegangan-ketegangan, betul-betul harus dimunculkan dan menjadi hidangan utama. Yang tidak ada di film pertama, kemudian ada di film kedua ini adalah penceritaan di awal, di opening sequence. Di 10 menit pertama, itu diceritakan bagaimana hari H. Kalau di film pertama kan sudah di hari ke-400 berapa, mereka sudah menyiapkan sistem keamanan tertentu, bagaimana mereka bertahan kalau tiba-tiba datang monster. Tapi di film ini diceritakan dulu, dunia yang normal, kemudian tiba-tiba datang alien dan mengacaukan segalanya. Wah, sequence yang penuh ketegangan dari awal munculnya monster, penuh teror di mana-mana, sembari memperkenalkan salah satu karakter yang akan berperan penting di tengah film. Kita tidak bisa tidak membahas sound untuk film semacam ini. Dengan minimnya dialog, yang harus berperan itu sound design untuk membangun detil-detil kecil yang ada di dunia ini. Bunyi melangkah, voley-voley, atau benda yang jatuh. Dan film ini sangat memperhatikan detil-detil tersebut. Bahkan salah satu scene yang sangat baik itu si anak perempuan ini tidak bisa mendengar. Jadi ada scene yang betul-betul silent, tidak ada suara sama sekali, agar kita bisa mengerti dan seperti kita tahu posisi dari si anak perempuan ini. Pertama ini terdengar menenangkan setelah konflik dengan monster, kemudian ada silent, ada ketenangan ini. Tapi saat kita sadar, ini sebenarnya keterbatasan dari si karakter. Wah, ketenangan itu berubah jadi ketegangan lagi. Aktor-aktor di film ini, apalagi Emily Blunt, dia tidak melakukan kesalahan apapun di film ini. Dia menjadi seorang karakter ibu yang harus bertahan, menyelamatkan anak-anaknya dari apapun itu. Walaupun kayaknya masih sakit ya kakinya itu. Kan baru kemarin keinjak paku terus tembus loh itu. Itu hal kedua paling sakit di seluruh dunia setelah kalian pernah ada kulit yang dekat kuku gitu terus itu paling sakit di dunia ini. Nah, selain Emily Blunt, semua aktor di film ini sangat keren, sangat bisa deliver pemeran anak laki-laki dan perempuan. Nah, ini aku saja sebenarnya. Karena aku nonton back to back di sequel ini, ngelihat si Millicent Simon yang memerankan si anak perempuan, jadi tiba-tiba kayak 2-3 tahun lebih dewasa kan, film pertama tahun 2018. 2-3 tahun lebih dewasa setelah beberapa detik yang lalu. Rada kaku tapi ya bisa menyesuaikan karena acting mereka bagus. Film ini kurang dialog, yang harus dimainkan adalah visual storytelling. Kamu menggunakan bahasa tubuh, bahasa isyarat tanpa perlu banyak bicara, tatapan mata. Dan ini adalah bagaimana kita melihat
aktor yang baik berakting. Tanpa dialog, visual storytelling. Semua mendeliver dengan baik. Jadi kita bisa melihat emosi, ketegangan, kepanikan hanya dari bahasa tubuh mereka. Berbicara tentang direktorial dan bagaimana cara Krasinski mendirect film ini, dia sangat fokus di suspense dan elemen keluarga. Suspense di sini dia tahu bagaimana cara untuk menarik ulur. Kita berikan ke suspense, kita tunggu, tahan, cut, pindah ke scene yang lain. Kita berikan suspense lagi, tunggu. Jangan dulu lepas, pindah ke scene yang lain lagi. Pindah ke tempat yang lain. Agar suspense di sini masih tetap terjaga, sembari membangun suspense yang baru dan boom. Saya sarankan untuk teman-teman nonton film ini kayak double feature. Karena kadang kita bisa menemukan sequel film thriller, horror, monster yang sebagus ini. Kita nonton, setelah nonton Quiet Place, langsung nonton ini. Supaya kita bisa menonton 3 jam horror, thriller, monster yang bagus. Terakhir, chemistry Millicent dan Cillian Murphy yang berperan sebagai karakter om baru, peran sebagai karakter pengganti ayah di sini mengingatkanku kayak gini. Anak wanita yang memegang mungkin kunci utama untuk keselamatan manusia. Terus dia bertualang bersama dengan seorang sosok pengganti ayah di setting dunia apokalips. Ring a bell? Kayak familiar? Ya, betul. Last of Us. Logan. Kayak mirip. Kayak another Last of Us. Jangan lupa nonton Last of Us. Atau main gamenya. Atau nonton playthrough orang main gamenya. Last of Us.